Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bedoho, Ibu Nini. Yang kami hormati rekan-rekan guru SDN 2 Bedoho. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada aral suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Bapak dan Ibu guru sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi berbagi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Setio Paniti SPD. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya ada prakata dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan kerja SDN 2 Bedoho, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan berbagi budaya positif di sekolah kita yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Setio Paniti. Untuk itu acara pagi hari ini harapan dari sekolah ada calon guru penggerak. Ini merupakan suatu agen transportasi pendidikan di masa depan. Untuk kegiatan ini, materi ini semoga nanti akan merupakan kegiatan yang positif di sekolah, sehingga akan membawa pembiasaan yang berkarakter yang bisa dilaksanakan di sekolah. Khususnya karena berkaitan dengan kurikulum merdeka ini adalah masuk pada materi P5, yaitu merupakan kegiatan tercapainya profil Pancasila yang diharapkan oleh sekolah. Pada itu pagi hari ini saya buka kegiatan ini untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Setio Paniti. Marilah kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Paniti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panjenenganipun Ibu Kepala SDN 2 Bedoho, Bu Nini Pujiati. Yang kami hormati rekan-rekan guru SDN 2 Bedoho yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya
melaksanakan tugas dari guru pembela. Namun sebelum itu kita sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 2 Bendoro ini dalam kegiatan diseminasi berbagai budaya positif yang merupakan tugas guru penggerak dalam modul 1D4. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap berlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mohon izin di sini saya berbagi materi yang saya dapat dari guru penggerak. Bukan maksud kami untuk menggurui atau bagaimana, yang jelas kita saling sharing demi terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita, sehingga visi dan misi di SD kita dapat terwujud di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menuju budaya positif tentunya perlu proses dimulai dari pemahaman kita tentang pendidikan. Di dalam guru penggerak itu mengacu pada filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa pemahaman yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Yang dimaksud menuntun di sini yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kodrat alam merupakan kodrat bawaan yang ada pada anak. Kelebihan-kelebihan kepada anak kita tuntun agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan di kemudian hari setelah lulus dari pendidikan dalam kehidupan yang sebenarnya di dalam lingkungan dapat mengaplikasikan secara nyata. Sedangkan kodrat zaman, karena zaman terus berkembang, maka harus menyesuaikan seperti perkembangan teknologi dan lain-lain. Yang berikutnya, pendidikan harus menghamba pada murid atau peserta didik. Pendidikan haruslah berubah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Maka dari itu di dalam sekolah perlu diterapkan seperti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat minat anak, sehingga muncul dan dapat mengembangkan bakatnya sehingga dapat digunakan dalam kehidupan nantinya. Yang berikutnya, guru menurut Ki Hajar Dewantara itu ibarat petani. Kenapa petani? Sekolah itu ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dan merawat tanaman. Jadi guru tidak bisa merubah bawaan yang ada pada siswa. Hanya menuntun, mengurangi hal-hal yang negatif dan meningkatkan hal-hal yang positif. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam guru penggerak, setelah filosofi, dalam guru harus memiliki nilai dan peran. Dari pernyataan kami tersebut, maka seorang guru harus mempunyai dan menjalankan perannya agar mampu menuntut tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi perannya dalam menuntut anak. Nilai yang terhadap guru penggerak yaitu berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada peserta didik artinya dalam proses pembelajaran harus mengutamakan peserta didik.
sesuai dengan kebutuhan yang ada tadi. Kemudian mandiri, kita harus mampu menciptakan peserta didik yang mandiri, menuntun agar peserta didik mandiri, tidak harus selalu diajari, diarahkan. Itu mandiri. Kemudian reflektif, seorang guru harus reflektif terhadap apa yang diajarkan atau dilakukan terhadap peserta didik. Jadi setelah selesai pembelajaran diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara merefleksi diri, merenung yang telah disampaikan tadi apakah sudah sesuai, bagaimana umpan balik dari peserta didik, apakah sudah sesuai, itu harus direfleksikan. Dan hal itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan PTK ataupun sekarang yang lebih familiar dengan dikenal dengan best practice. Kemudian kolaboratif, jika dalam kesempatan memerlukan kolaborasi dengan guru lain, misalkan kegiatan outing class, pembelajaran di luar kelas, hal-hal seperti itu bisa digabung dengan guru kelas tinggi, itu bisa digabung atau kolaborasi dengan guru yang lain sehingga akan lebih maksimal. Yang berikutnya inovatif. Inovatif artinya menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, namun harus memperhatikan nilai manfaat. Jadi ini inovasinya harus benar-benar bermanfaat dari yang belum pernah ada. Kemudian perannya di dalam guru penggerak yang diharapkan yaitu menjadi pemimpin pelajaran. Jadi di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, tapi bukan satu-satunya sumber belajar, sebagai pemimpin pembelajaran yang mengatur. Kemudian menggerakkan komunitas praksisi. Komunitas praksisi bisa dalam lingkup KKG. Itu komunitas praktisi yang sekarang ini dibangun oleh guru-guru. Jadi saling berdiskusi dengan rekan sejawat yang sudah ada yaitu KKG. Mungkin dibangun komunitas praktisi yang lain. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan bagi peserta didik. Jadi peserta didik juga harus dilatih kepemimpinan. Setelah mulai nilai dan peran, setiap guru penggerak diharapkan memiliki visi. Visi apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disebut berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan. Jadi dalam menyusun inquiry apresiatif atau visi tadi menurut pembelajaran yang kami dapat dalam guru penggerak, yaitu melalui tahapan yang dinamakan tahapan Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B, buat pertanyaan, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, yaitu atur eksekusi. Nah, dari konsep tadi lebih detailnya, yang pertama tadi kan buat pertanyaan utama atau define. Jadi merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah atau penerusan terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Jadi harus membuat pertanyaan yang diimpikan dalam angan-angan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian yang berikutnya yaitu ambil pelajaran atau dengan istilah diskap, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pembelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Jadi dengan refleksi mungkin Bapak Ibu guru semua pernah melakukan sesuatu dan dirasa positif. Mungkin hal ini berdampak positif pada anak. Jadi itu harus dikembangkan di peserta peserta didik yang berikutnya. Jadi dikembangkan yang sekiranya positif. Kemudian
gali mimpi atau dream, menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jadi mulai menyusun narasi, sekiranya mimpi tadi diwujudkan dengan langkah-langkah seperti apa. Jadi mimpi tanpa diwujudkan hanya sekedar dari mimpi, maka dari itu harus direncanakan dengan cara yang matang. Kemudian setelah menyusun narasi, kemudian jabarkan rencana atau desain, merumuskan rencana tindakan tentang hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi di sini disusun langkah-langkah lebih detail yang bisa dilakukan, mungkin bisa lebih detail lagi per waktu. Misalkan hari ini merencanakan apa, kemudian berikutnya itu lebih detail. Jadi pada tahap jabarkan rencana, kemudian yang terakhir ini yang paling penting, atur eksekusi sesuai rencana yang telah dilakukan. Jadi di sini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksinya demi mewujudkan visi secara perlahan namun pasti. Bapak Ibu yang kami hormati, nah itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan budaya positif. Berdasarkan tahapan belajar tadi, maka akan muncul pembiasaan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid yang mandiri, yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang bertanggung jawab, itulah tujuan dari pembelajaran yang sebenarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka ini pada budaya positif. Dan ini yang telah digemborkan oleh pemerintah, bahwa setelah budaya positif tercipta, maka diharapkan dalam proses penerapan profil pelajar Pancasila ini akan mudah. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Jadi menumbuhkan siswa yang kritis, mungkin saat ini yang sering alami dan mungkin nanti bisa sharing dari Bapak Ibu guru semua. Suatu contoh dalam pembelajaran matematika yang menghadapi soal cerita, itu saya itu merasa kesulitan bagaimana menumbuhkan suatu kritis dalam memecahkan itu. Rata-rata setelah membaca agak bingung, akhirnya tidak berusaha, ya sudah begitu. Maka dari itu bagaimana tugas kita untuk menciptakan nalar kritis dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya dari profil pelajar yang diharapkan yaitu bergotong royong. Bisa diterapkan dalam kebersamaan, misal piket bersama, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekolah secara berkala, itu dalam jadwal. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Jadi Bapak Ibu guru tadi diharapkan inovatif sehingga mampu menciptakan peserta didik yang lebih kreatif, yang mampu mengembangkan bakat minatnya yang telah dituntun tadi. Jadi itu pola pemikiran yang diharapkan menurut pembelajarannya Ki Hajar Dewantoro, dan kita sebagai penerusnya harus bisa mewujudkan itu semua. Bapak Ibu guru yang hormati, untuk yang selanjutnya dalam budaya positif
materi yang kami dapat dari guru penggerak itu ada 6 yang akan kita sharingkan dengan Bapak Ibu guru semua, yaitu ada perubahan paradigma, kemudian nanti ada konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi terkait posisi kontrol dan segitiga restitusi yang kita ambil dari berbagai permasalahan-permasalahan dari peserta didik kita masing-masing, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar muridnya mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu modal untuk proses pembelajaran yang lancar. Kemudian salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ini yang mungkin sering menjadi perdebatan, yaitu disiplin, dan menjadikan permasalahan di lingkungan Bapak Ibu guru semuanya. Disiplin yang seperti apa yang diharapkan dalam pembelajaran di sekolah. Pembentukan disiplin cenderung didekatkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol seperti apa? Itu ada 5 poin. Nah, sebelum ke posisi kontrol, guru itu biasanya mengalami miskonsepsi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang dari dulu mungkin guru itu mengontrol murid, seolah-olah guru itu yang paling benar dan harus sesuai dengan keinginan guru. Nah, ini yang perlu dirubah. Kita sebagai paradigma yang baru harus mampu merubah mindset itu. Kita sebagai rekan yang mampu menuntun tumbuh kembang bakat yang ada pada peserta didik, bukan sebagai kontrol. Apalagi memaksa, harus sesuai dengan guru. Yang kedua yaitu ilusi bahwa penguatan positif atau efektif bermanfaat. Jadi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu tidak semuanya. Makanya harus disesuaikan. Yang paling penting di sini harus sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan ada peserta didik yang bersalah, biasanya secara umum diingatkan, kamu bersalah karena masuk terlambat. Seharusnya tidak ada terlambat, datang di sekolah jam 7. Padahal harus kita ketahui sebagai guru, misal datang terlambatnya dengan alasan yang apa? Mungkin di rumah ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui yang menjadikan alasan utamanya. Jadi harus kita gali terlebih dahulu. Kemudian yang paling terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Itu tadi berkaitan dengan keinginan. Misalkan menginginkan seperti ini, dipaksa, itu kurang sesuai. Maka ini paradigma lama seperti ini harus dirubah sesuai dengan pembelajaran yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Kita harus bergerak untuk merubah paradigma lama sehingga kita menjadi generasi penerus yang lebih humanis dalam mendidik. Nah, perubahan paradigma, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda.
dalam budaya positif tidak bisa kita hanya meminta, mengkondisikan peserta didik tanpa kita memberi contoh teladan. Jadi sebelum meminta, kita harus memberikan contoh kepada peserta didik. Jadi dalam kasus tadi, peserta didik terlambat, kita tidak semata-mata mengatur, tapi kita harus memberi contoh dulu tidak terlambat, sehingga harus diikuti. Lama-kelamaan peserta akan menyadari, oh ternyata bapak ibu tidak terlambat, oh setiap jam 7 sudah di sekolah semua. Nah itu salah satu contoh dalam kasus tadi. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda tentang realitas. Jadi menyesuaikan realita dengan saya. Bagaimana seseorang itu bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi pada sebelumnya kita kenal dengan stimulus respon. Jika kita menjadi stimulus akan respon. Nah, kita ubah paradigma itu menjadi paradigma pendekatan menjadi teori kontrol. Nah, ini ciri-ciri dari kedua teori tersebut, stimulus respon dengan teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Jadi yang pertama, kalau menurut teori stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas itu merupakan kebutuhan kita semua. Semua orang melihat hal yang sama, jadi pandangannya sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang-orang yang berpandangan sama dengan kita. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak berdasarkan alasannya, tapi langsung kita judge sesuai dengan kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori stimulus respon. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah dibujuk gagal, itu kemudian dipaksa harus seperti ini. Nah itu dalam teori stimulus respon. Model berpikir menang atau kalah, itu dalam stimulus respon. Maka kita harus menjadi teori kontrol, di mana realitas itu menjadi kebutuhan kita berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain, tapi dikembalikan pada diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain juga memiliki ini. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka diharapkan guru harus selalu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Teman jawab yang dimulai dari yang paling dekat. Kemudian kalau dalam stimulus respon berpikirnya menang atau kalah. Namun dalam teori kontrol berpikirnya adalah menang atau menang. Jadi selalu menang. Jika kita sudah beranggapan positif, insya Allah semuanya akan berhasil. Jika kita sudah beranggapan negatif atau pesimis, maka bayang-bayang itu akan membebani kita dan memungkinkan kita akan kemungkinan besar. Yang berikutnya setelah perubahan paradigma yaitu disiplin. Mungkin ini menarik untuk kita bahas. Ketika kita mengucapkan kata disiplin,
apa yang terbarang di benak panjenengan semua? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul gitu Bapak Ibu? Jadi mungkin dikaitkan dengan sanksi. Jadi jika tidak disiplin berarti tidak, maaf, jika dikatakan disiplin maka sesuai dengan tata tertib yang sudah ada. Jika tidak sesuai dengan tata tertib maka akan dihukum atau mendapatkan sanksi. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sanksi itu hanya alternatif terakhir, tapi jika perlu itu jangan sampai digunakan. Jika itu terpaksa digunakan, gunakan sanksi yang mendidik dalam peserta didik. Nah, konsep yang diharapkan ya disiplin. Yang pertama, disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, kan, yang menyeluruh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya bagaimana upaya menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Jadi bukan sebuah tata tertib lagi, sebuah budaya. Budaya berarti diterapkan, dilakukan dengan sadar, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa apapun. Yang pertama, sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dalam dirinya sudah ada niat untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan budaya positif, bukan ekstrinsik, bukan dipaksa oleh bapak ibu guru, bukan diingatkan oleh bapak ibu guru. Itu kaitannya dengan disiplin sebagai budaya positif. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi manusia itu melakukan sesuatu? Menurut Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebagai contoh tadi, kita kembali, seorang anak datang tepat waktu di sekolah supaya tidak dihukum, misalkan seperti itu harus dirubah. Datang ke sekolah karena kebutuhan untuk belajar, itu mindset yang harus dirubah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal penghargaan yang paling ringan, jika datang paling pagi dipuji temannya, misal, weh kok sergeman lo meta, misalkan seperti itu menjadikan motivasi bagi peserta. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia sesuai dari konsep dalam restructuring school discipline. Bapak Ibu yang hormati, yang selanjutnya dalam kaitannya disiplin, bagaimana merubahnya agar tidak selalu mengacu pada tata tertib, yaitu kita menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal secara umum yang disepakati bersama sejak lepas dari latar hukum negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama, tidak ditetapkan oleh sekolah ataupun tidak ada, tapi Bapak Ibu guru atau sekolah bisa mengarahkan ini seperti ini. Kemudian ditunjukkan, disepakati, bisa juga diadakan penandatanganan bersama, kesepakatan bersama. Jika sudah merupakan kesepakatan, maka akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan menimbulkan budaya muslim. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama, yang paling sederhana, bisa siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi seorang guru membagikan pada selembaran kertas, kemudian siswa diminta untuk menuliskan keyakinannya yang diyakini memberikan dampak positif dalam lingkup pembelajaran di kelas. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Setelah ditulis, ditempelkan di papan tulis, dibacakan satu persatu, diulas. Guru mengulas. Setelah diulas, ditawarkan apakah ini disepakati bersama atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi yang penting dipilah dan diutamakan. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian terakhir yaitu mengecek dan menyemakati keyakinan kelas. Setelah diubah menjadi kalimat positif, kemudian disepakati bersama seluruh siswa, dan Bapak Guru dalam kelas tersebut, kemudian sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi tak tertib itu diubah menjadi keyakinan kelas dan bisa dipasang di kelas dan sudah disepakati, dibuktikan mungkin dengan perwakilan tanda tangan dari seluruh peserta didik dan guru dalam suatu kelas. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. Cirinya dalam membuat poin-poinnya tadi, yang pertama itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup beberapa, tapi itu harus mudah diingat agar tetap dilaksanakan. Jika itu sudah menjadi budaya, mungkin dikumpulkan lagi, itu membuat keyakinan kelas yang baru. Kali dibuat dahar menikah. Yang berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada umumnya, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5 menurut William Case. Kebutuhan dasar tersebut
yang pertama yaitu survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap orang mesti memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya dengan cara jika orang dewasa nanti memiliki bagaimana memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu love and belonging. Dalam bahasa kita sehari-hari yaitu cinta dan kasih sayang dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita. Itu merupakan kebutuhan. Sebagai contoh, kalau misal dalam keluarga tidak harmonis atau mungkin dengan keluarga itu terjadi sesuatu perselisihan, akhirnya apa? Kita merasa terbebani, maka kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Yang berikutnya yaitu freedom atau kebebasan. Namun kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian fun atau kesenangan. Suatu contoh, mungkin Bapak Ibu guru pernah merasakan jenuh dalam lingkup pembelajaran, maka perlu diadakan refreshing. Nah, bisa dengan mengadakan study tour. Begitu juga dengan siswa. Mungkin pembelajaran di kelas saja itu juga menimbulkan jenuh. Maka bagaimana sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin dengan cara outdoor class atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang di luar kelas yang mereka senangi. Namun kita tetap berpedoman pada kompetensi yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Jadi penerapannya bebas, namun kita tetap berpedoman pada kurikulum. Kemudian kebutuhan manusia yang terakhir yaitu kekuasaan atau power. Jadi secara dalam batin manusia pasti ingin berkuasa. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi memiliki, jika di dalam masyarakat mungkin memiliki jabatan-jabatan yang diharapkan, pasti jika seorang sudah memiliki jabatan itu ingin bertingkat, ingin selalu lebih tinggi kekuasaannya. Nah, peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar yaitu seluruh tindakan manusia yaitu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi gagal memenuhi kebutuhannya pada dirinya. Kemudian yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi adalah membantu memulihkan peserta didik setelah berbuat kesalahan. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bertujuan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dari peserta didik, bukan ke tindakan. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid dan berbuat salah pada kelompoknya. Jadi
tujuan utama restitusi yang paling bawah, yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bersifat netral kembali dan menyadari kesalahannya. Nah, untuk melakukan restitusi ini tahapannya dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak didiknya melakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika seorang anak itu melakukan kesalahan, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini dalam hal menstabilkan identitas. Jika persepsi sudah stabil, kemudian yang berikutnya divalidasi dengan tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini langkah yang berikutnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah diidentifikasi, mungkin ditawarkan kepada anak apa cara yang lebih efektif yang bisa dilakukan untuk itu. Mungkin disesuaikan dengan kesalahan apa. Nanti secara detail akan saya contohkan terkait penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali kepada keyakinan yang telah disepakati dalam kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita disepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biar menggantungkan cita-citanya, selalu berangan-angan pada cita-citanya. Jadi ini dalam kaitannya segitiga restitusi. Ini tadi lebih rinci sesuai tahapannya. Urutan-urutannya yaitu tadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kepada tindakan yang salah. Untuk lebih detailnya dalam menstabilkan identitas, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang orang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini yang menjadi tugas kita. Anak yang sedang menjadi perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini dalam hak menstabilkan identitas tadi. Kemudian dalam validasi tindakan salah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat imbalan kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada yang tanpa menghakimi atau nada yang pelan, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, bukan eksternal lagi. Jadi dalam diri dirinya. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini dalam tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Nah, dalam kaitan segitiga restitusi, kita harus memahami konsep posisi kontrol sebagai upaya dalam penanaman disiplin positif. Ada
5 posisi kontrol yang bisa dilakukan dengan sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi kontrol yang pertama, jika ada yang salah harus dihukum. Kemudian yang kedua, dengan membuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk menunjukkan bahwa orang tersebut bersalah ataupun peserta didik tersebut bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Murid selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Jadi pendekatannya lebih persuasi, lebih humanis kepada peserta didik. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang telah disetujui. Misalkan keyakinan kelas tadi sudah disepakati tidak sesuai, selalu langsung diingatkan. Itu posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini yang diharapkan jadi seorang guru, tentunya posisi yang terbaik yaitu posisi manajer. Manajer telah memiliki keterampilan pada posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer harus memahami kondisi peserta didik, bisa berubah posisi kontrol sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, bagi penerapan posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun bila perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, ini saya mengambil satu kasus bagaimana penerapan segitiga restitusi. Di dalam kelas itu Meta tidak mengerjakan tugas. Kasusnya pada Jumat siang itu Pak Wahidi tidak bisa mengajar pelajaran di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Wahidi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar tidak kosong. Namun Meta tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan justru akhirnya tidur beneran. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Meta tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Wahidi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Meta. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Meta masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Wahidi memanggil Meta untuk melakukan klarifikasi. Nah, ini jelas di situ dicontohkan Meta melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana caranya menstabilkan bisa dengan seperti berikut.
Itu sedikit contoh dalam penyidikan kasus kesalahan terhadap peserta didik melalui segitiga resolusi. Jadi mulai dari menstabilkan identitasnya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Paniti. Jadi seperti itu. Jadi dia sadar, oh ternyata salah. Jadi menstabilkan, biar stabil dulu emosinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir diarahkan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian sebenarnya ada contoh lagi yang kedua, namun karena waktu mungkin kita lebih banyak dengan sharing saja. Yang terakhir, contoh implementasi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, yaitu yang pertama dengan melaksanakan tata tertib sekolah, yang kedua dengan cinta kebersihan dan lingkungan, yang berikutnya kejujuran, kemudian yang keempat ada religius, kemudian yang kelima itu ada kepedulian, kemudian yang keenam sikap toleransi, yang ketujuh ada sifat nasionalis. Nah, mungkin itu sedikit yang dapat dibagikan terkait dengan penerapan budaya positif yang kami dapat dari pembelajaran selama proses pembelajaran guru penggerak selama 2 bulan ini, dari modul 1.1 sampai modul 4. Mungkin berikutnya ada sharing ataupun masukan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita. Mungkin ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan tadi Pak Paniti sudah menjelaskan ya tentang peran kontrol kalau 5 peran. Nah, dalam kasus yang dihadapi ini, misalkan kita mendapati seorang murid yang ketika kita memerankan sebagai manajer, murid tersebut dalam bahasa Jawa mendal ya, tidak masuk apa yang di pendekatan yang dilakukan oleh guru, karena dia terbiasa didekati guru dengan guru berperan sebagai teman. Jadi yang saya tanyakan, jika kita mendapati murid yang seperti itu, apakah kita bisa berperan dulu sebagai teman, kemudian setelah itu kita baru perlahan-lahan memasukinya, menggali informasinya seperti peran sebagai manajer. Seperti itu yang ingin saya tanyakan Pak Paniti. Oke, terima kasih sekali masukan dan pertanyaannya dari Pak Anang. Dalam posisi kontrol, jika seorang jadi posisi manajer, dalam istilahnya disilakan tadi mendal ataupun tidak berhasil ataupun gagal, maka bagaimana? Nah, karena di sini ada beberapa posisi kontrol yang menurut saya itu disesuaikan dengan kondisi psikologis peserta didik tersebut. Mungkin jika sebagai teman, terlebih dahulu posisi sebagai teman, biasanya yang paling mengena itu posisi sebagai teman. Seorang guru diposisikan sebagai teman, dengan pendekatan teman akan bercerita, mungkin akan menyampaikan apa yang dirasakan dengan seleluasa mungkin, sehingga kita akan mendapatkan apa penyebab apa yang dirasakan. Setelah itu
kita dengan perlahan bisa masuk ke posisi pemantau ataupun yang paling baik, yaitu ditingkatkan menjadi manajer. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kemudian menjadi posisi manajer. Mungkin ada masukan atau lagi. Pas, terima kasih atas waktunya dari Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktu untuk sharing, berbagi di sini di sela-sela kesibukan dalam mengajar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya dan juga mohon maaf telah mengganggu waktunya. Dan di akhir, semoga dengan sharing seperti ini sekolah kita bisa menerapkan budaya positif dan tercipta lingkungan yang positif sehingga tidak melakukan lagi hukuman-hukuman ataupun yang lainnya kepada peserta didik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Tio Pani. Marilah kita pagi hari ini dan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.